Kemudian di skill 19, invert the subject and verb with comparison. Terjadi inversi karena ada kata perbandingan. Perbandingan itu more than atau better than. Itu perbandingan, lebih baik daripada atau lebih daripada. Ini, and it is a rather formal structure. Inversi ini ketika terjadi inversi itu lebih formal dibanding tidak terjadi inversi, meskipun sebenarnya bisa saja tidak terjadi inversi. There have been a number of inverted comparison on recent TOEFL tests, so you should be familiar with this structure. Jika terjadi inversi di tes TOEFL, maka setidaknya kita sudah mengenal bahwa kalimat seperti ini betul, ini juga betul, ini juga betul. Jadi 3 contoh yang ada di sini semuanya betul. Ya, my sister spends more hours in the office than John. Ini juga betul. My sister spends more hours in the office than John does. Ditukar. My sister spends more hours in the office than does John. Nah, ini yang ditukar. Does mendahului subjek. Verbnya mendahului subjek. Kalau ini subjek mendahului verb. Kalau ini hanya langsung John. Ketiga kalimat ini dinyatakan betul. Tapi yang paling formal adalah kalimat yang ketiga, yaitu menukar antara posisi verb dengan subjeknya jika ada comparison atau perbandingan. Perbandingan yang dibandingkan di sini adalah my sister dan John. Sehingga terjadi perbandingan, dan yang paling formal, yang paling bagus ialah terjadi inversi. Tapi bukan berarti yang kalimat pertama dan kedua ini keliru. Juga betul, tapi yang paling bagus adalah dilakukan inversi. Sini, all 3 of these examples contain the comparison more than. Dan dia berisi perbandingan, yaitu more, kemudian bla bla, than. And all 3 are correct. Dan semua kalimat ketiga-tiganya betul dalam bahasa Inggris. It is possible to have the noun John alone. Itu bisa ketika kita menetapkan John sendirian tanpa ada verbnya, helping verbnya, as in the first example, seperti di contoh yang pertama. Kemudian it is possible that the comparison is followed by the subject and verb. Juga memungkinkan ketika perbandingan ini diikuti oleh subjek dan verb tanpa terjadi inversi, seperti di contoh yang kedua. Dan juga memungkinkan that the comparison is followed by the inverted subject and verb, diikuti oleh subjek dan verb yang telah diinversi, yaitu does John in the third example, di contoh yang ketiga. Jadi ketiga-tiganya ini betul. Ketiga-tiganya ini betul. Beda yang di skill-skill sebelumnya, itu memang harus terjadi inversi. Tapi kalau ini bisa inversi, bisa tidak, bahkan bisa tidak diikuti oleh verb. Semuanya betul. Ini hanya untuk membuat kita lebih akrab, lebih terbiasa melihat bahwa ini ternyata bisa. Ketika perbandingan, comparisons, maka bisa inversi dan juga bisa tidak terjadi inversi. Tapi yang paling dianjurkan adalah terjadi inversi. Terjadi inversi karena itulah yang dianggap paling formal di antara kalimat yang lain. Oke. Contoh di sini, the result of the current experiment appear to be more consistent than. Ini ada than, ini perbandingan berarti more than. Ini more than berarti perbandingan, bla bla bla, the result of any previous test. Ada opsinya them, kemudian were they. Jadi yang dibandingkan, kita lihat penjelasannya saya langsung. In this example, you should notice the comparison more consistent than. More consistent than. Jadi yang menjadi perbandingan adalah more consistent than. Lebih konsisten daripada. And you should also understand that the result of the current experiment is being compared with the result of any previous test. Yang dibandingkan adalah the result of the current experiment, kemudian the result of any previous test. Kalau tadi di contoh
Yang dibandingkan adalah my sister dengan John. Di sini yang dibandingkan adalah the result of the current experiment dan the result of any previous test. Kemudian because the result of any previous test is the subject, adalah subjek, only a verb is needed. Ini adalah subjek, maka yang dibutuhkan adalah kata kerja. Dalam artian terjadi inversi. Subjek mendahului didahului oleh verbnya. Di sini the result of the current experiments appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. The result of any previous test ini adalah subjek, maka yang kita butuhkan adalah verb. Ini only a verb is needed. The best answer to this question is therefore answer B. Maka jawaban yang paling betul adalah jawaban B, yaitu were. We know that it is possible for a subject and verb to be inverted after a comparison. And in this case, the result of any previous test comes after the verb were. The following chart. Jadi sebenarnya bisa, then the result of any previous test were. Bisa seperti itu. Bisa, tidak terjadi inversi. Tapi di sini karena jika saja ya opsinya seperti ini, the result of the current experiment appear to be more consistent than the result of any previous test were. Ataukah di sini yang kosong test kemudian bla bla bla, maka tetap were yang menjadi jawaban, karena tidak terjadi inversi itu dibolehkan, terjadi inversi juga boleh. Them itu bukan verb, they were ada verbnya tapi they ada subjek juga, maka akan double subjek ketika menggunakan ini. Were they juga ada verbnya tapi juga terdapat subjek, maka tetap akan double subjek ketika menggunakan ini. Maka the best answer is were. Hanya verb yang kita butuhkan. Kita tidak butuh subjek, tapi yang kita butuhkan adalah verb. Maka the best answer is were. Perbandingan bisa, saya ulang bahwa perbandingan comparison bisa terjadi inversi dan bisa juga tidak. Ketika di soal meminta inversi, maka kita gunakan pola inversi. Tapi ketika di soal meminta yang bukan inversi, maka kita gunakan pola yang tidak inversi. Ini kesimpulannya. Inverted subject and verbs with comparison. The subject and verb may invert after a comparison. Bisa, ya may ini mungkin ya, bisa terjadi inversi ketika setelah comparison. Contohnya, we were more prepared than the other performers were. Were-nya berada di akhir, berarti tidak terjadi inversi. Kemudian we were more prepared than were the other performers. Were-nya mendahului subjek, maka terjadi inversi. Dua-duanya betul. Seperti tadi dicontoh di sini. Andai saja then ini the result of any previous test mengisi titik-titik ini, kemudian titik-titik ini dipindah ke sini, maka jawabannya tetap were. Jawabannya tetap were dan tidak terjadi inversi. Tapi di sini yang diminta adalah terjadi inversi atau pola inversi yang digunakan. Test TOEFL bisa saja muncul seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk mengenalinya sebelum bertemu di tes TOEFL nantinya. Kemudian ini subject verb inversion, terjadinya inversi subject verb after a comparison setelah perbandingan itu lebih formal ketimbang tidak terjadi inversi. Ini latihan, kembali silakan latihan, dan setelah mengerjakan latihan bisa dicocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang tersedia di penghujung buku ini. Ini ada skill exercise for skill 15 until 19. Ini banyak latihan ya. Buku ini memang diperkaya dengan latihan untuk melatih kita bagaimana melatih achievement atau pencapaian kita dalam TOEFL seperti itu.